ngalamin itu, pelecehan seksual. Itu kayaknya ngebekas banget. Anak saya udah harus masuk sekolah, saya nggak punya uang. Saya mau ngandalin siapa? Dibilangin gitu waktu itu sama papa. Kayak dibilang, kamu tuh ibu macam apa sih katanya. You watching Into the Light podcast. Kemarin CML kontak aku, dia salah satu klien yang udah pernah session, dan dia bilang katanya, coach nih lagi ada challenge nih, karena tiba-tiba jadi kayak takut buat ketemu orang, menyembunyikan diri, dan pokoknya nggak mau tampil deh gitu. Nah mungkin di antara Anda ada yang punya case seperti ini, jadi kalau dengerin yang ini pasti bisa dapat sesuatu. So silakan. Hari ini tamu spesial dari Bandung. Halo Cimel, apa kabar? Yes, baik. welcome di podcast kita. Gimana, udah deg-degan? Udah Keringetan? tangan basah, keringetan, dingin gitu ya. Oke, thank you loh udah datang jauh-jauh Iya, nih. sama-sama. Yes, hari ini biasa kalau di Into the Light aku bahas tentang tema apa yang kamu pengen selesaikan gitu ya. Kayak yang tadi aku udah mungkin brief sedikit. Ya. Jadi bebas aja, nanti kalau misalkan ada yang private tinggal disensor aja, di-cut-cutin. Jadi apa nih tema yang kita mau bahas hari ini? Kayaknya ini sih, aku cerita dikit kali ya. Dari berapa bulan yang lalu itu, sekitar 6 bulanan lalu, itu tuh kayak muncul banget rasa nggak pede, terus kayak nggak layak, terus males banget ketemu sama orang, terutama sama orang yang kayak masih baru gitu loh. Oke. Itu sampai bener-bener kayak menghindar banget. Terus pas pernah ada di kayak persekutuan gitu, aku tuh lebih kayak milih sama, udah deh aku gaul sama anak-anak aja dibandingkan aku harus ketemu sama orang gitu kan. Terus kayak basa-basi dan segala macam, itu lagi muales banget gitu. Jadi benar-benar kayak nutup diri gitu ya? Iya, emang sebenarnya kan dari kecil itu kalau misalkan bisa dibilang tuh emang intro abis. Gitu. Jadi kalau misalkan ada teman ngajakin pergi atau apa, aku tuh sempet bilang ke mama, mah bilang aja deh sama mama nggak boleh gitu, aku nggak boleh pergi gitu kan. Jadi ya udah, emang dari kecil kayak gitu. Terus makin kesini tuh kan ada pekerjaan yang mengharuskan aku tuh kenalan dengan orang baru, orang banyak kayak gitu kan. Itu tuh kayak memaksakan diri banget untuk kenalan gitu sama orang baru kayak gitu kan. Okay. Jadi kayaknya pas udah kesini kok kayaknya energinya makin drop ya, makin habis gitu. Oke. Jadi kenalan itu mesti dipaksain gitu ya? Iya, kayak untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memperkenalkan nama, terus kayak misalkan orang kan masih nanya anaknya berapa, apa segala macam, itu kayak males banget gitu untuk ngejelasinnya lagi gitu kok. Oke. Jadi awalnya emang dari kecil kamu lebih cenderung yang intro banget tadi ya? Iya. Berarti nggak terlalu ini. Oke, mungkin kalau boleh aku tanya, apa aja emang yang kamu rasain, perasaannya apa aja sih yang biasanya muncul ketika kamu terakhir ini, misalkan kalau nginget kayak nggak pede nih, mau ngomong nggak enak apa segala macam, baru ditanya udah ini, apa aja yang dirasain, kayak males kah, kesel atau apa? Yang dirasain apa? Males, minder, ya itu nggak pede sih. Kayaknya minder kali ya. Minder, apa yang bikin kamu minder, yang muncul apa perasaannya? Malu. Malu? Oke, apa yang bikin kamu malu? Ke diri sendiri, lebih ke diri sendiri. Malu ke diri sendiri? Iya. Apa yang kamu malu dari diri kamu sendiri? Mungkin karena pas awal-awal mulai usaha itu kan banyak banget orang yang bilang aku terinspirasi dari email apa segala macem gitu kan. Terus tapi sekarang tuh kok kayaknya makin menurun gitu, dan mereka yang terinspirasi tuh kayaknya kok makin naik gitu. Oke, yang terinspirasi malah naik? Iya. Oh, dan kalau mereka malah naik, emang kenapa? Kalau ada penurunan di kamunya? Kayak nggak bisa ngasih apa-apa gitu ke keluarga aku. Punya anak 2, pengen dong mereka juga kayak misalkan mau beli apa tinggal beli gitu kan, terus mau sekolah, cari sekolahan yang lebih bagus tinggal masuk kayak gitu loh. Jadi lebih pengen membahagiakan mereka sih gitu. Apalagi kalau misalkan kayak lagi ngeliat film atau apa, nih mau dong main ke tempat yang ada saljunya kayak gitu-gitu kan. Ya itu sih yang bikin sedih sih. Oke. Karena dulu kan mama aku juga mati-matian banget gitu kerja untuk ngasih segala sesuatu yang terbaik sama anaknya. Nah aku juga pengen kayak gitu. Ketika kamu gak bisa seperti mama kamu, yang kamu rasain apa? Malu? Oke. Aku waktu kecil itu kan
Sebenarnya akademisnya nggak terlalu bagus karena emang nggak terlalu tertarik ke situ. Aku lebih tertariknya tuh soal bahasa dan olahraga sebenarnya. Nah jadi kalau misalkan pas pembagian rapot tuh, Oke. mama sama papa tuh selalu yang bilang, kamu ambil rapotnya si email lagi, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak kok mereka malu banget sih untuk ketemu sama wali kelas aku untuk ambil rapot doang gitu. Oke, terus ada apa lagi? Selain sedih ada lagi yang dirasain? Kayaknya marah ya. Marah? Karena seberapa banyak aku nyoba ngerjain soal, ya nggak berubah juga gitu nilainya. Oke, terus ada apa lagi? Ada kejadian yang di luar pelajaran, boleh? Atau Ya, pas apa tuh? ngalamin itu, pelecehan seksual, Oke, ketika kamu ingat perasaan yang muncul apa? jijik. Jijik, oke. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Kalau harus kamu, kenapa kamu marah? Ya aku nggak mau. Oke, karena kamu masih kecil atau karena Iya, karena apanya? aku masih kecil. Masih kecil. Oke. So, ini bisa jadi core-nya yang salah satu yang dominan yang bikin kamu malu kan. Karena ini kan ya signifikan, apalagi kamu masih kecil. Kita coba break di sini ya. Ya. Coba dicek lagi pelecehan, apa yang kamu masih rasain sekarang? Nggak ada, ringan sih. Ringan berarti belum sepenuhnya nol, cek lagi apa yang masih ada. Tadi pas lagi ngobrolin kayak gitu agak badannya tuh agak shaking gitu, kayak gemeter gitu, kayak inget kan kayak marah gitu, tapi sekarang udah enggak, udah lebih relax. Udah lebih relax berarti belum sepenuhnya relax. Coba periksa lagi apa yang masih tersisa. Let's say kamu nonton lagi filmnya, kayak kamu masih kecil, pelecehan sama orang dekat kamu, yang kamu rasain apa? Muncul pertanyaan kayak, kok bisa sih, kok tega sih? Kok bisa, kok tega? Kalau ketika kamu ingat pertanyaan itu yang kamu rasain apa? Kayak heran aja. So, ini aku rilis di sini ya. Cek lagi apa yang dirasain. Yang dirasain malahan kayak muncul, ih aku kan punya anak ya, aku harus jagain juga nih gitu. Oke. Tapi kalau kamu ingat yang kejadian itu yang masih muncul apa? Perasaannya ada gak? Udah mengampuni, inget muka orangnya juga udah biasa aja sih. Oke. So, coba dicek lagi apa yang dirasain. Kayak muncul pemikiran, ya pokoknya aku jagain sebisa aku, sisanya serahin sama Tuhan. Oke, so kalau misalkan kamu nggak rilis kayak gini, misalnya kayak tadi, kenapa aku rilis juga yang kayak punya anak gue jangan sampai kayak gitu. Karena kalau misalkan kita masih ada yang nyangkut di situ, fokusnya akan ke sana. Jadi akhirnya energetically ke situ, justru malah kayak nyebarin energi yang kayak nggak bagus yang bisa inviting. Nah, ketika dibuang dari situ, justru bikin energinya tuh kayak kelepas, jadi kamu nggak hidup kamu tuh nggak berkutat sama soal begituan lagi. Karena once dia selesai clear kosong, bener-bener kayak nol gitu, ya udah kayak kamu bisa kembali ke kehidupan kamu lagi tanpa harus mikirin itu lagi. Nah, coba dicek lagi, kamu periksa ulang, nonton semuanya, apakah udah kosong semua atau masih ada lagi yang tersisa, udah nol belum? Kayak nol completely, kayak kamu ingat lagi dia perlakukan seperti itu, kamu masih kecil, tadi kamu merasa nggak adil, dosa, tega, pertanyaan-pertanyaan banyak, kenapa harus gua, sedih, jijik, kecewa. Ketika kamu ingat lagi, apa yang kamu rasain? Masih ada satu kayaknya. Apa tuh? Kok dia nggak minta maaf sih? Dia nggak minta maaf. Ya. Kalau nggak minta maaf, kenapa? Gimana ya? Stuck aku. Oke. Berarti ini rulesnya kamu ya. Jadi terkadang memang ada momen tertentu di saat kita kayak menuntut orang untuk berlaku sesuatu sebagai syarat kita. Kayaknya kalau misalkan dia minta maaf sama kita baru kita akan bahagia. Nah, jadi syaratnya ini justru kita buang aja. Karena nggak perlu juga dia minta maaf.
gitu. Dia mau kayak gimana ya udah urusan dia lah. Dulu dia kayak gitu, dia punya anak, sekarang ya kita doain yang terbaik aja, jangan sampai anaknya kayak gitu gitu kan. Karena kalau kita ngerasain pernah digituin kan kita nggak mau dong. Iya. Ke siapapun termasuk anaknya dia, kalau bisa jangan ngerasain gitu kan. Ya udah, kita nggak perlu rules untuk kayak dia harus minta maaf baru aku akan happy gitu. Nggak apa-apa. Ya kamu aku gitu. Jadi kayak kita semua keharusannya ini yang justru kita buang. Ketika kamu buang dia dari sistem kamu, bahkan dia nggak penting sama sekali. Kayak kamu punya teman kan banyak, dari SD, TK, SMP, SMA, banyak gak teman yang kamu nggak inget? Banyak. Ya, jadi kalau kamu buang itu dari sistem kamu, dia itu kayak teman-teman yang lain yang kamu bahkan, oke, dulu gue pernah ya temenan sama dia di waktu SD gitu, kayak kita udah nggak inget sama sekali, gitu. Jadi ketika kita buang, orang ini jadi nggak penting, momen itu jadi nggak penting lagi. Pundak aku berat banget. Berat banget di situ ya? Yang kiri nih. Iya nih, core trauma sih. Sakit Oke. banget nih. So kalau kamu ingat lagi dia kayak gitu dan gak minta maaf ke kamu, apa yang kamu rasakan sekarang? Ya udahlah, biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Oke. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita rilis tertentu, kita bisa pindah polaritas. Jadi yang disebut dengan polarity leap. Polarity leap itu adalah di saat kamu loncat dari satu polar ke polar yang lainnya. Kalau di sistem lain nggak ada istilah kayak gini, tapi kalau di DIY itu ada. Karena justru yang ditakutkan bukannya sistem ini tidak berfungsi, tapi berfungsi kebablasan. Nah, jadi kalau ditanya, ada gak sih resikonya kalau apply sistem ini? Ada. Kalau kamu nggak aware sama pointers polarity leap, karena justru yang dari takut banget jadi berani misalnya. Ya saya ada yang kayak waktu di awal-awal saya session. Bantu ke salah satu klien, dia itu takut sekali. Begitu udah takut terus habis itu jadi berani, tapi beraninya kebablasan. Jadi ketika suaminya marah-marah dia berani ngelawan gitu. Nah itu jadi kebablasan. Nah kita perlu adjust lagi supaya nggak kebablasan. Jadi kayak tetap dalam koridor yang ya udah, begitu kamu langsung bilang tadi ya udah nggak apa-apa, gue sendiri juga nggak masalah. Nah itu possibility polarity leap. Nah kadang-kadang aku juga facilitator mesti bener-bener aware banget. Untung hari ini Andrew ngingetin, kalau nggak besok jadi penyendiri nanti dia. Aduh maaf ya, masih manusia, masih bisa bikin salah. Tapi aku akan selalu pointing banget ya, abis dari sini gue harus ini ya, waduh kawat nih. Oke, so aku akan rilis bagian situ supaya kamu juga tetap di kondisi yang oke buat kamu, ya ada teman juga nggak masalah gitu. Jadi bukan berarti kamu harus sendirian terus. Oke? Ya. So ini rilisnya. Coba dicek lagi apa yang kamu rasain. Ada orang oke, nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, jadi ketika kita bisa punya stance-nya kita sendiri, saat kita sendirian tuh nggak apa-apa. Banyak orang tuh yang takut dalam kesendirian. Tapi saat kita sendiri itu oke, santai aja. Ketika ada orang lain ya itu contributing juga buat kita. Tapi bukan berarti kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Ya kadang-kadang kita tercetak dengan kalimat manusia itu makhluk sosial, harus bersosialisasi dengan orang lain. Which is itu betul. Karena kita hidup harus sama orang lain gitu kan. Nggak bisa kita hidup sendiri. Bayangin kalau nggak ada bapak yang ngurusin PLN, mungkin nggak ada listrik, mati, gelap, kita mau beli makanan nggak ada yang masak segala macam, kita nggak akan bisa hidup karena kita pasti bersosial. Tapi bukan berarti kita membutuhkan ada orang terus yang 24/7 nemenin kita baru kita merasa secure atau aman. Kalau misalkan sampai kayak gitu, artinya ada trauma di dalam sistem kita yang perlu kita proses supaya kita bisa kembali ke nature-nya kita lagi. Kita nggak takut ditinggalkan, kita nggak takut akan kesendirian. Kita bisa menggunakan awareness-nya kita dalam kehidupan kayak gitu. Aku tambahin rilis ya. Ini aku migrain kok. Ya, apa yang muncul? Yang muncul tuh kayak mama tuh jadi sumber patokan aku, keberhasilan aku gitu. Oke. Kenapa itu migrain? Yang kamu Atau rasain sakit. apa? Ketika kamu Apa ingat, ya? ketika kamu ingat itu apa yang kamu rasain? Dulu kayaknya sering diomongin. Biarpun kamu cewek, kamu harus bisa semuanya. Kamu istilahnya tuh kayak
harus bisa gitu, dari nyetir beca sampai nyetir truk gitu, pokoknya kamu harus bisa jadi cewek, nggak boleh tergantung sama cowok. Pokoknya mau apapun kamu bisa beli sendiri kayak gitu, kamu bisa berusaha sendiri. Harus fighting banget nih hidupnya. Harus berusaha keras banget gitu kayaknya. Dan perasaannya apa lebih yang dirasain? Aku nggak boleh capek, nggak boleh sedih di depan anak-anak aku. Aku harus kasih contoh yang terbaik di depan anak-anak aku. Aku harus ngajarin mereka juga harus sekuat aku gitu. Oke. Toksik banget gak sih? Yang kamu rasain apa? Yang kalau kamu ingat itu, apa yang kamu rasain? Takut nanti kalau aku nggak berhasil gimana ya? Takut kalau nggak berhasil. Iya. Terus Kalau nggak berhasil emang kenapa? lebih takut ke anak sih. Nanti kalau misalkan aku nggak ada, nanti mereka gimana ya gitu. Emang kenapa kalau mereka susah? Nggak mau aku. Susah kayak apa sih yang kamu takutkan? Susah sampai, ini harus pakai amit-amit nggak ya? Ya amit-amit sampai nggak bisa makan kayak gitu. Oke. Ekstrimnya mah gitu kali ya. Let's say kamu emang jadi orang tua yang gagal, kamu nggak ada bareng mereka, terus mereka nggak bisa makan. Yang kamu rasain? Kecewa berat sama diri sendiri. Kapan kamu kecewa sama diri sendiri sebelumnya? Yang aku inget ini kayaknya, waktu SD aku pernah ikut lomba badminton. Juara satu kan, dapat piala dong. Pialanya nggak dikasih ke aku. Ditaruhnya di sekolah kan, emang harusnya gitu. Cuma aku nyangkanya tuh kayak bakal pulang ke rumah dengan bawa piala itu gitu loh. Dengan kan kalau misalkan dulu kan aku di Cirebon kan selalu naik beca gitu ya. Iya. Pulang naik beca tuh kayaknya bakal seneng banget gitu bawa piala itu ke depan mama sama papa gitu. Oke. Terus tapi kepala sekolahnya tuh kayak, ya makasih ya gitu ya. Makasih. Taruh di sini ya, taruh di rak sekolah gitu kayak, hah? Kok nggak dibawa pulang sih? Oke. Tolong ya yang di sekolahan nih, kalau ada yang menang-menang pialanya pinjemin dulu. Kalau enggak at least pialanya beli 2 lah gitu ya. Satu di sekolah, satu dibawa pulang gitu. Jadi kan anaknya happy kayaknya, aku ada hasilnya gitu loh. Oke. Dan itu membuat kamu merasa kecewa? Iya kecewa, kayak kok aku udah susah-susah tapi kok yang dapetnya orang lain ya gitu. Dan aku kan kayak mungkin prestasinya tuh di luar badminton itu kan lagi dulu kayaknya nggak ada gitu ya. Dengan satu-satunya aku bawa piala pulang ke rumah tuh kayaknya itu pencapaian aku yang luar biasa banget. Barijeng. Ya apa sih Sundanya kan barijeng nggak dikasih gitu kan kayak udah menang tapi kok pialanya nggak ada gitu loh. Kayak apa sih pulang ke rumah ya biasa aja, kamu juara berapa? 1. Tapi tuh kayak nggak ada perasaan, ya aku bawa sesuatu loh untuk kalian gitu. Nggak ada yang ditunjukin gitu. Iya. Ini kayak udah berangkat trip tapi visanya ditolak. Nah, pulang lagi kamu gitu. Sedih banget nggak dicap gitu paspornya. Aduh sebel banget itu. Maaf bukan untuk menyinggung ya. Semoga nggak ke-trigger. Oke, so ini aku rilis ya. Cek lagi apa yang dirasain. Kosong kok. Aman? Aman. Jadi pialanya di sana nggak apa-apa? Nggak apa-apa. At least pernah nyumbang kan ke sekolah. Oh lumayan lah ada 2 apa 3 piala dari aku gitu. Oh, Oke, mantap. Jadi di sana juga diabadikan ya? Iya. Kalau di rumah kan nggak tahu sekarang ada di mana kali kan. Benar. Jadi itu ketika kamu rilis, kamu bisa lihat sudut pandang itu. Toh juga ditaruh di sana nggak apa-apa. Tadinya kan kamu nggak bisa lihat, walaupun itu yang terjadi kan. So ketika kamu buang ya udah, jadi nggak penting lagi. So kamu coba ingat lagi tadi takut kecewa diri sendiri, gagal jadi orang tua. Kalau anak-anak kamu amit-amit kemarin nggak bisa makan, gara-gara mamanya nih, apa yang kamu rasain? Aku tiba-tiba muncul kayak pemikiran, enggak lah, Tuhan kita nggak sejahat itu. Oke. Ya kan kayak burung aja dipelihara gitu kan, apalagi anaknya gitu sih. Oke. Itu sih pemikiran aku yang muncul. Ada bebannya gak yang di dalam sistem kamu? Yang kayak masih ada rasa gak enak gak? Atau takutnya? Atau
sedihnya. Kalau tadi kan lebih ke takut yang dominasi ya, Iya. sedih, takut, kecewa sama diri sendiri nanti kalau nggak bisa, masih ada perasaan itu gak? Cuma kayak pengen ngomong sorry ya gitu sih, Oh, tapi nggak ada beban. nggak ada. Ya, jadi itu satu. Kalau misalkan kamu punya ketakutan tertentu, kalau kamu belajar kayak law of attraction, saat kamu takut itu kamu akan kayak attracting. Menarik ya. Jadi kayak gitu. Terus biasa orang akan suruh sugestiin, jangan takut gitu kan. Iya, Ini iya. pasti akan baik-baik aja. Tuhan pasti akan pelihara. Jadi secara psikologis kamu ya disuruh meyakini bahwa Tuhan akan pelihara burung aja di surga. Burung di surga. Di udara. Burung di udara aja dipelihara gitu kan. Nah, burung di udara dipelihara, kamu tahu gitu, secara psikologis ngerti. Tapi fisiologis tubuh kamu masih ada ketakutan karena kekecewaan. Kekecewaannya urusan piala. Konyol, Jauh kan? ya? Iya, nggak nyambung gitu. Cuma kalau kamu beresin di sana, itu selesai, udah beres, ya udah, kamu udah nggak usah pusing lagi. Kamu bisa start continue on living dan meyakini 1.000.000% emang yang gak ada masalah. Tuhan piara kok gitu. Jadi kayak pasti akan itu. Tapi dari keyakinan yang utuh antara pikiran sama perasaan itu sinkron. Banyak orang di luar sana, di sini Tuhan pelihara burung di udara dipelihara, tahu teorinya. Tapi Urusan di sininya, aduh, Tuhan kok begini kok begitu, nanti kalau begini kalau gitu gimana? Itu adalah indikator trauma, bahwa kamu punya trauma bawah sadar yang belum keselesaikan. Karena kalau dia selesai, kamu punya satu keyakinan yang utuh bahwa Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Nah di saat itu energi kamu tuh lain, karena kamu nembaknya benar-benar kayak blessingsnya Tuhan tuh bisa bekerja atas hidup kamu gitu. Karena kamu bukan bergerak dari energi ketakutan. Ya karena teorinya memang dijelaskan juga di, kalau kamu baca bukunya LOA itu banyak bahas tuh soal kalau kamu punya ketakutan itu yang bisa justru datang kayak gitu. Tapi gimana caranya sebenarnya ngilangin ketakutan itu? Nah kamu mesti apa yang ada di belakangnya, root cause trauma kamu harus diselesaikan semua. Saat root cause ketakutan kamu hilang, ya udah kamu santai aja. Jadi benar-benar tubuh kamu tidak takut. Karena takut itu bukan reaksi psikologis, tapi reaksi fisiologis. Banyak orang, itu cuma pikiran lu. Itu salah. Karena saat orang cuma pikiran, bukan pikiran. Takut itu fisiologis. Karena takut itu kita gak usah mikirin. At that split second, takutnya langsung muncul. Itu sesuatu bodily reaction yang reaktif. Jadi ini sesuatu yang namanya physiological reaction, bukannya psychological. Jadi banyak orang tuh yang salah ngerti soal ini. Dan teori-teori di luar sana banyak sekali yang mereka ngelihatnya ini semua urusan psikologis. Bukan. Ini urusan fisiologis. Tubuh kamu yang harus di-heal. Saat kamu tubuhnya beres, tadi awal begitu cerita kamu kayak merasa terbebani banget nih, gua urusan piala gua nih karena gua dulu nggak bagus di pelajaran akademis, terus itu piala yang terbaik gua yang gua persembahkan buat orang tua gua gitu, tiba-tiba ditahan kayak gitu, ya kecewa banget kan perasaannya. Begitu perasaannya kecewanya hilang ya udah selesai. Nah jadi kalau mau ngeberesin masalah, jangan dari sisi psikologisnya, tapi dari sisi fisiologisnya, masalah emosi ya. Setelah masalah emosi diberesin, baru kita bicara strategi psikologis. Ya kedepannya gimana nih supaya anak gue gak susah. Apa yang harus gue lakukan, gimana gue ngurus anak yang baik. Nah itu baru di-apply. Jadi combining antara fisiologisnya diberesin, emosinya difasilitasin selesai semua. Dengan satu keyakinan yang utuh, Tuhan pasti pelihara semuanya. Burung di udara jadi pelihara semuanya, oke, kamu jalanin aja gitu loh. Dan dengan sukacita kamu jalaninnya. Yang bener-bener bukan cuma di teori, di kepala secara psikologis, tapi fisiologis kamu pun setuju. Oke, ini jadi sebuah cerita baru dalam jalan hidup kamu. Gitu, yang lakukan dengan penuh sukacita, ya udah happily gitu. Nggak, ya kalau misalkan sampai amit-amit anak gua nggak bisa makan, ya sudah deh maaf ya. Tapi bukan berarti kan gua nggak lakukan yang terbaik. Ya kan, pasti aku akan effort banget dan energinya akan beda. Kalau kamu bergerak energi ketakutan segala macam, yang kamu invite adalah semua yang kamu takutkan itu. Makanya kejadiannya jadi susah terus misalkan. Tapi kalau kamu buang semuanya, kamu akan bisa fokus ke sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan pelihara dan lakukan semua yang terbaik, semua strateginya bisa di-apply gitu. Otak kamu nggak terganggu lagi sama semua ketakutannya, pasti akan lain. Gitu, strukturnya akan berbeda. Terus tadi mama itu benchmarknya kamu. Ketika kamu ingat lagi apa yang kamu rasain sekarang? Cuma mau bilang thank you aja sih. Thank you ke mama. Kalau misalkan dulu udah udah mendidik aku sampai seperti ini gitu. Oke, sip, mantap. So, penurunan pencapaian. Tadi banyak yang terinspirasi dari email, sekarang yang terinspirasi malah naik. Apa yang kamu masih rasain? Jadi lagi dulu kan pernah sempet ngomong kan ke aku juga kayak
masalah suami gitu kan. Ya. Nah sekarang puji Tuhan suami saya tuh udah produktif banget gitu. Oke. Udah bener-bener produktif banget dan saya kayak ngerasa karena dia produktif kok saya jadi nggak bisa create something new gitu ya. Untuk apa sih? Untuk lebih kreatif, untuk lebih semangat itu tuh kayak hilang gitu. Oke. Padahal dulu kan pengen banget kan, gimana ya suami aku supaya ini gitu. Sekarang dia udah sebegitu produktifnya gitu. Jadi sekarang kayak ngerasa aku kenapa jadi yang begini ya gitu. Jadi mungkin buat sedikit kisi-kisi teman-teman, dulu Cimel tuh datang lebih ke arah urusan produktivitas suami karena lagi pandemi ya waktu dulu ya. Iya, lagi Jadi pandemi suami terpengaruh. Habis itu yang jadi challenge adalah gimana nih bikin suami gue jadi lebih produktif. Iya bener. Waktu dulu isinya curhatan semua. Rumah tangga. Ya curhatan rumah tangga kita beresin. Waktu itu berarti pengaruh cukup banyak ya. Jadi bisa supporting, akhirnya dia mungkin semangat lagi. Iya. Terus jadi bisa seperti sekarang. Iya. Oke, wah keren juga. Iya. Baru dapat update-nya bahwa suami jadi sangat produktif. Udah setahun kebelakang inilah gitu. Oh ya, Nah great. tapi di akunya tuh kayak jadi Malah jadi nggak apa-apa lah, suami juga produktif kan gitu. Jadi akunya kayak gini juga nggak apa-apa lah gitu, kayak lebih banyak toleransi ke diri sendiri gitu loh. Oke. Nanti kita coba oprek ya. Cek lagi apa yang dirasain kalau inget itu lagi. Masih nggak mau gitu. Nggak mau. Masih nggak mau capek. Capek. Kapan kamu ingat kamu capek banget? Sebelumnya Kayak perjuangan kamu di sekolah ataupun di mana yang kamu udah perjuangin banget, capek banget. Ada nggak? nggak secapek ini. Nggak secapek Nggak ini? secapek waktu awal-awal merit gitu loh. Jadi Oh, kayak secapek awal merit. terus kan harus ya itu kan berjuang sendiri sih. Kalau ketemu orang bawa satu toddler dan satu bayi yang masih merah gitu ya. Wah itu gembolannya bawaannya udah segede-gede gambreng gitu kan. Dari stroller lah, apa namanya, popok lah. Semuanya itu udah harus ready, pergi dari pagi pulang malam. Jadi kemana-mana selalu naiknya tuh naik ojol gitu kan, naik mobil. Itu tuh sampai yang si drivernya juga, Bu sama saya aja dituruninnya, ibu bawa anaknya aja kayak gitu-gitu. Jadi kayak aduh aku tuh nggak mau ngulang lagi masa itu gitu loh, kayak capek banget gitu. Di mobil tuh sempet nangis juga gitu kan, karena bawa toddler kan dia capek, makannya nggak teratur, tidur siangnya nggak teratur, sedangkan satu bayi masih nyusu segala macam, dua-duanya tidur di mobil. Terus udah nyampe tujuan rumah, aku nggak tahu ini anak yang mana nih mau aku gendong duluan. Yang bayi aku turunin, yang ini takut dibawa pergi gitu kan. Yang ini aku turunin, yang bayi takut dibawa pergi. Jadi itu aku sampai nangis sih gitu, sampai ya ampun kok Tuhan, aku hidupnya harus kayak gini banget sih gitu ya. Oke. Ada yang masih kamu ingat yang waktu momen itu ya? Ya itu sih Oke. paling ngerasanya paling kayak berat banget. Aku nggak mau ngulangin itu lagi semua gitu. So ini traumatik, jadi harus kamu rilis juga. Aku bantu rilis lagi. Lagi apa yang kamu rasain? Aku marah. Marah? Apa yang bikin marah? Aku sempet dibilang juga sama keluarga gitu ya, kayak aduh pengen nangis. Kenapa dibilang keluarga? Kayak apa ya, dibilangin gitu waktu itu sama papa, ntar dulu kok, aduh. Oke. Jackpot. Sorry ya, aku gak nemenin nangis. Oke, so apa? Ketika dibilangin sama papa, kenapa? Papa tahu sehari-harinya aku kayak gimana, bawa anak aku, bawa bayi aku, prospek kemana-mana. Terus tuh kayak dibilang, kamu tuh ibu macam apa sih katanya. Kamu ibu macam apa? Udah tahu anaknya masih kecil, bayinya baru lahir, udah dibawa pergi pagi pulang malam, makannya nggak teratur, nggak bisa
tidur siang kayak anak lain. Kamu tuh mau jadi apa? Anak-anak kamu tuh mau jadi apa? Itu kayaknya ke hati tuh ngebekas banget. Oke. Kayak sakit banget dibilang kayak gitu. Aku bilang, ya kan saya juga nggak mau kayak gini gitu kan. Kalau misalkan saya nggak ngelakuin ini sekarang, anak-anak saya nanti ke depannya gimana? Anak saya udah harus masuk sekolah, saya nggak punya uang. Saya mau ngandalin siapa? Saya nggak bisa kayak gini. Aduh, hatinya tuh kayak sakit banget dibilang kayak gitu. Kayak siapa sih gitu ibu yang mau nyengsarain anaknya dibawa pergi pagi pulang malam. Baik. Gitu kan. Aku izin potong, sorry. Rasanya apa? Sakit? Sakit. Apalagi kecewa, marah, atau apa? Apa yang kamu rasain? Lebih ke sakit sih kok. Sakit aja. Oke. Ini aku sampai gemeter banget nih ceritanya. Oke. Tangan aku ini, aduh, Kenapa? nggak kekontrol, kesemutan banget. Inhale dulu, exhale. Oke. Menarik ya Drew, dari chart tuh beda terus ininya. Nggak chart kita biasa ini. Coba dicek lagi apa yang dirasain. Aman. Ngeliat ini apa yang kamu artikan sekarang? Ya lucu juga sih. Lucu juga sih gitu kayak ya ampun gitu. Dulu ada ya pengalaman kayak gini. Oke. Aman ya? Aman. Iya. Terus kalau papa kamu tadi bilang kamu ibu macam apa, udah tau anak masih kecil, bayi baru lahir. Cuma muncul ini aja kayak tapi nggak lama dari situ kan aku berhasil gitu ya. Kayak nunjukin nih aku ada tiket nih gitu. Oh, waktu itu Ada achievement, akhirnya ada ya? achievement gitu. Nih dari hasil aku bawa anak aku pergi pagi, pulang malam, ada loh hasilnya gitu. Kayaknya kalau papa nggak ngomong kayak gitu, kayaknya saya nggak makin gila untuk pergi sih gitu. Jadi ini kayak booster saya untuk nunjukin gitu, saya ada achievement loh gitu. Oke. Jadi justru karena papa dulu ngomong gitu jadi lebih mau coba buktikan waktu dulu ya? Iya benar. Oke. So ya, dan gimana kamu mandang papa kamu dengan ngelihat seperti itu dan ngasih tahu kamu seperti itu? Ya intinya sih papa sayang aja gitu sama cucunya gitu kan, nggak mau cucunya sampai sakit, nggak mau sampai ya mungkin ngelihat saya juga kayak capek gitu ya. Pulang gitu udah harus mandiin anak-anak, saya harus istirahat, harus bikin makanan lagi, harus apa. Ya gitu sih intinya. Jadi memang kadang kalau orang tua lakukan kayak gitu kan mereka juga pasti punya pandangannya sendiri kan. Iya. Dan ngeliat kayak gitu juga kayak lu mau ngapain sih lu kayak gini terus gitu. Iya. Karena nggak ada orang tua yang pasti tega juga ngeliat anaknya Lihat anaknya berjuang kayak gitu. ya kan. Apalagi sampai gotong cucunya segala macam gitu. Mungkin Iya, ada sesuatu yang kamu lihat yang waktu itu papa kamu nggak lihat, makanya kamu perjuangkan gitu kan. Iya. Waktu saat itu. Tapi juga mungkin ya papa juga punya sudut pandangnya sendiri yang mungkin ya supaya ya yang kayak tadi kamu bilang lah. Iya. Kayak gitu. Mungkin kata-katanya doang kali ya, nggak ke filter gitu. Ya karena orang zaman dulu kan ngomong mungkin karena mereka juga kan pengetahuannya kurang gitu kan. Jadi ngomong yang ada di pikiran. Literasi parentingnya mungkin nggak seperti sekarang. Jadi mungkin kata-kata itu yang nyebabin sakit, tapi dibalik itu sebenarnya kan papa sayang gitu. Ya kayak gitulah. Ketika kamu buang benar-benar dari core-nya. Saat emosinya selesai, nggak perlu dinasehatin, nggak perlu dikasih pengertian secara psikologis. Yang perlu kita lakukan adalah proses emosi fisiologisnya kita. Once dia dibuang, selesai, hilang semua, udah santai aja. Kayak gitu. Ya jadi nggak beban lagi kan? Iya benar. Iya benar. Ingat lagi kejadiannya gitu dimarahin. Enggak sih, nggak apa-apa. Tadi sampai gemeteran. Iya sih, sampai kesemutan loh, kayak ngerasa nggak bisa kekontrol gitu gemeterannya sampai kesemutan gitu. Iya. Makanya beresin harus di titik yang tepat. Gitu. Kalau nggak di titik yang tepat, nggak bakalan beres deh. Bisa sebentar hilang, tungguin aja waktu biasa balik lagi. Atau paling jadi numb, jadi mati rasa. Jadi nggak ngerasain. Saat kita kontrol, kita kendalikan, kita berdamai, akhirnya kependem. Karena kalau kamu kontrol emosi kamu harus 24/7 jagain. Jangan sampai dia sampai bocor atau semacamnya. Kayak kita harus kontrol terus. Kayak gunung yang siap meledak, kamu harus jadi juru kunci yang jagain gunung. Nah, tapi kalau kamu buang semuanya, ya udah kosong gitu.
Jadi kayak nggak ada beban sama sekali. Bahkan ya semua pikirannya udah langsung jernih sendiri. Ya, ya. Ya, jadi kamu punya clarity-nya. Mari kita geser lagi di sini. Tadi capek banget di awal merit berjuang sendiri, nggak mau kayak gitu lagi. Di mobil online, mobil sempet nangis bawa toddler. Ketika kamu ingat lagi, apa yang kamu rasain? Aku bangga. Aku bangga sama diriku sendiri gitu ya, bisa melewati semua ini gitu. Oke. Nggak ada rasa sedihnya lagi. Nggak ada. Oke. Jadi akhirnya malah jadi bangga ya? Iya, bangga. Oke, so that's very interesting. Kadang buat aku yang ngefasilitasi pun, it's very interesting untuk ngelihat kayak orang yang tadinya terbeban banget di situ, and suddenly ya mereka punya kesadarannya sendiri. Jadi kesadaran itu bukan sesuatu yang diinjeksikan, dimasukin, dikasih nasihat-nasihat positif, akhirnya jadi toxic positif. Di bawah luka semua, tapi di band-aid. Jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kamu beresin semua dari core-nya, selesai, nggak ada lukanya sama sekali. Jadi kamu nggak usah positifin, nggak usah kasih nasihat. Kamu nasehatin diri kamu sendiri. Iya bener. Ya kan? Muncul sendiri, toeng gitu. Ya kayak gue bangga lo bisa jadi Iya, mama yang bangga dulu loh. fight banget gitu dari pagi sampai malam. Mungkin nggak semua orang bisa kayak gitu kan? Iya bener. Dan bisa ngasih tahu ke anak-anak nih jadinya. Nih ya, kan ada fotonya tuh, tiap pergi kan foto gitu. Nih lihat nih ya, dulu Mommy nih bawa kamu. Biarpun kamu nggak inget gitu kan, nih lihat nih gitu. Habis itu anaknya jadi beban. Aku harus kayak mama. Aduh. Aku harus ketemu Uncle Reo. Aduh. Ya, that's so funny ya. Oke, Iya. so kita lanjut lagi ke atas ya. Tadi greget, gemes, pengen nunjukin berhasil, nggak berdaya, berdosa, bersalah karena kamu nggak bisa nunjukin kepada tim kamu mungkin seperti sebagaimana mestinya yang kamu pengen. Apa yang kamu rasain sekarang? Udah oke, Oke. aman. So tim butuh bukti atau contoh? Udah ajakin orang sukses bareng, terus kamu yang nggak produktif. Kesian tim. Ketika kamu ingat lagi, apa yang kamu rasain? Nggak ada. Oke, jadi di saat kamu nggak ada lagi perasaan yang ganggu di situ, kamu bisa mulai start untuk creating. Ya. Karena kamu bisa mulai produktif, karena awalnya ini yang jadi beban banget kan. Tapi yang paling bikin kamu jadi susah maju sebenarnya adalah karena kamu ingat yang tadi, yang pas lagi kamu jadi ibu yang nggak baik istilahnya, karena papa kamu bilang kok lu begitu sih gitu. Dan kesusahan waktu kamu alamin itu, ibaratnya udah capek-capek di Grab segala macem mesti ini gitu kan. Abis itu masih diomelin lagi kayak Iya. gitu. Nah itu yang bikin jadi aduh gue gak mau ngerasain susah kayak gitu lagi kan. Nah itu yang jadi bikin akhirnya aduh masa gue harus ngulangin lagi semua gitu. Nah padahal kalau misalkan kamu lakukan semuanya dari sekarang, mungkin kamu gak harus ngulangin itu semua lagi. Karena kan level kamu dulu sama sekarang kan pasti beda. Ya. Ya kan perjalanannya beda, cara kamu komunikasinya beda, pencapaian kamu juga udah beda. Jadi sebenarnya kamu nggak mulai dari nol, tapi kamu mulai tuh dari mungkin dulunya bagus nih ya, terus ada penurunan nih pencapaian kamu. Kamu udah punya new high gitu loh. Kalau dulu kamu dari bawah sini kan, lagi susah banget gitu. Tapi sekarang kan kamu udah kehidupannya udah naik. Walaupun ada penurunan kemarin, tapi tetap di new high, tinggi yang berbeda dengan yang dulu kamu di sini. Jadi kalau dari sini kamu mau naik lagi sebenarnya nggak terlalu sulit buat kamu. Tapi bawah sadar kamu masih ingat yang dulu di sini. Iya. Dan jadi merasa seolah-olah kalau gue mulai lagi di sini itu kayak gue mulai di sini gitu. Padahal sebenarnya enggak. Iya kan anak aku juga udah gede ya. Iya. Iya, ngapain harus aku gendong lagi kan? Iya. Kalau ketiduran bangunin aja gitu. Jalan gitu. Yes. Jalan-jalan kamu jalan turun sendiri. Jadi udah beda level gitu. Iya. Karena tubuh masih nginget. Semua yang traumatik di masa lalu tubuh kita ingat. Itu yang bikin behavior kita di masa sekarang. Jadi ya kita ngelihatnya kok kenapa gue begini gitu. Tapi selalu ada alasan kenapa lu begini. Ya which is di belakangnya itu ada trauma-trauma tersimpan yang belum pernah dibongkar aja. Nah ketika kamu bisa dibongkar seperti itu, jadi kamu bisa lebih produktif di sekarang. Karena ya kamu gak usah takut gitu loh. Toh gak kayak dulu kan. Lakukan di sekarang kan pasti berbeda. Yes. Kayak gitu. Jadi ya you can start untuk ya continue on gitu. Ringan banget. Udah bisa ketawa ketiwi hahihi gitu ya. Aduh ya ampun. Terima kasih Koko Reo. Sama-sama. Kalau tadi kan berlindung di balik suami yang sudah mencukupi. Kalau Iya. sekarang gimana? Iya nggak apa-apa juga sih. Gak apa-apa double income kan? Sah-sah aja iya kan. Yes. Apa yang kamu rasain beda sebelum sesi ini sama sekarang? Lebih apa ya? Lebih kayak pengen ya jalanin aja sih gitu. Maksudnya nggak usah dijadiin kayak beban kamu harus
basa-basi dengan orang lain, kamu harus apa gitu kan. Yes. Terus ya udah lakuin aja yang terbaik gitu, mau tim mencontoh ataupun enggak itu pilihan mereka sendiri gitu. Oke, dan mungkin kamu akan ketemu banyak orang di kemudian hari, mulai dari hari ini. Apa yang kamu rasakan? Ya senang-senang aja. Nggak ada bebannya lagi? Nggak ada. Bisa belajar, bisa sharing juga pengalaman dari orang lain kan, menyenangkan juga gitu. Udah nikmatin waktu aja, biarpun kemarin-kemarin ini tuh sebenarnya sempet kayak ngerasa, aduh nih anak-anak ngintil mulu sih gitu. Tapi kan ya anak-anak nggak mungkin selamanya kecil gitu kan, nggak mungkin selamanya ngikut di belakang kita. Udah nikmatin aja. Oke. Dan kalau kamu ingat lagi terkait dengan pelecehan sama orang yang dulu dekat, apa yang kamu artikan sekarang? Ya mungkin itu jalan yang emang harus aku lewatin, emang jalan yang harus aku alamin, sehingga aku berproses sampai seperti ini sekarang. Oke. Kadang orang minta, aduh Tuhan tolongin. Yeah. Nah ini, penolongnya ada di depan mata. Thank you kok. Thank you. Waduh. Ya balik lagi kan, ya kalau orang sakit Tuhan kirim dokter kan. Iya betul. Daripada kita lahiran sendiri, ya kan kalau mau melahirkan daripada lahiran sendiri ya pergi ke bidan lah, apa ke dokter kan lebih pinter gitu ya. Iya benar. Kayak misalkan aku juga kan, aduh Tuhan tolongin dong, aku tuh lagi gini, aku tuh lagi gitu. Kan nggak mungkin Tuhan turun cuma buat aku doang gitu kan, aku tolongin, aku apa. Tapi kan ada orang-orang di sekitar kita yang emang ngebantu kita juga loh gitu. Betul. Ya kayak gitulah, jadi salah satu instrumennya aja. Gimana Coach Rio selama bantu kamu dalam pertemuan ini? Banyak interupsi emang karena untuk ngekatin yang itu sih, yang nggak pentingnya itu ceritanya kan terlalu lama ya, nanti bisa berapa hari gitu. Iya, karena kalau nggak dipotong ya akan cerita, kita kan malah tenggelam sama cerita. Iya, jadi, nanti malah ke bawah arus. Salah satu in terms of facilitation ya, ketika emosi kamu mau fasilitasin, kamu harus bisa ngebedain mana jarum mana jerami. Yeah. Karena kalau cerita itu semua adalah jeraminya semua. Jadi kayak itu semua kayak cuman whirlwind, kayak cuman kayak vortex yang kayak air tuh, pusaran air yang ngebawa kamu kesedot ke sana. Yeah. Tapi kalau kamu mau keluar dari situ, bukan di situ caranya. Harus cari lagi di mana lagi yang mesti kita bongkar. Case ini sangat bagus sih karena bisa ngelihat setiap sudutnya itu, poin-poinnya kamu tuh jelas banget gitu, trackingnya. Jadi kayak dari sini lari ke sini gitu, kita beresin semua kayak gitu. Paling yang pusing nanti editornya. Maaf ya Ko Billy. Iya, tapi it's very interesting case ya. Pengalamannya juga matriksnya banyak banget gitu kan, dan bisa diberesin ya. Hopefully ini bisa bantu kamu lebih asik lagi nanti ke depannya. Karena di cut, jadi kita tuh tahu poin mana yang emang harus dituju gitu. Iya. Kalau yang biasa kan kayak di tempat lain tuh kita cuma curhat, kayak ngeluapin kekesalan kita gitu, ngeluapin emosi kita ke orang. Udah lega nih. Nanti nyampe rumah seminggu kemudian, ya kamu kan dulu gini, jadi kayak muncul lagi gitu loh. Kalau yang sekarang tuh ya semoga enggak sih aku ya, emang permanen kan gitu. Iya, nggak semua orang tuh prepare untuk ikut ke sesi kayak gini kan. Jadi nggak semuanya ya bisa dibantu fasilitasin kayak gini. Tapi kalau when they are prepared, pengen banget untuk bisa sembuh gitu ya, ini sangat bisa membantu sekali. Karena ini perjalanan aku kan 14 tahun buat ngeracik ini kan. Tapi sekarang strukturnya udah sangat jelas. Makanya tadi kalau kamu lihat di catatan kan semua detail banget kan kita nyatetnya kan. Beda banget sama dulu kan aku nggak kayak gini gitu. Jadi dari satu titik langkah kemana, lari kemana, semua pinpointnya, semua titiknya tuh udah jelas banget. Jadi makanya ya ketika ngebantu, ngefasilitasin, selama mereka siap, di sistem bisa bantu mereka kayak gitu. Tapi kalau mereka nggak siap, belum mau, apa segala macam, sayanya yang nggak siap. Jadi saya hanya mau fasilitasin mereka yang siap aja, yang memang pengen dibantu gitu. Jadi ya semoga kalau suatu saat dia mungkin tersadar, ya bisa aja dia mungkin terpanggil untuk pengen coba juga, ya mungkin akan lebih happy juga. Kayak gitu. Ini yang kita rilis nih, poinnya ada total 8 core utama. Dan ikut ke rilis itu ada 10 core. Ada 10 cerita ya. Jadi 10 space-nya itu total ada 18. Wow. Total durasi sekitar 2 jam, bisa 18 poin ya. I don't think ada sih yang bisa ngelakukan aku gak seperti nyangka ini. sebanyak ini loh. Aku gak nyangka sebanyak ini loh. Iya. Karena awalnya tadi cuma pengen cerita yang itu kan, karena aku malas banget ngobrol sama orang. Cuma pengen itu doang awalnya. Ya memang saya keren. Iya memang. Saya keren. Kalau misalkan ada yang lebih baik dari saya, tolong kasih tahu. Mungkin saya salah. Please correct me if I'm wrong. Saya cuma takut itu tuh nanti kalau si Andrew lebih jago dari gue pusing nih.
So teman-teman, dari case-nya Cimel kita bisa belajar banyak banget, dan ini sangat menarik ya kasusnya karena Multimatrix kesana kemari loncatnya segala macam, terus pengalamannya juga banyak yang intens, terus bisa dilihat juga bagaimana reaksi tubuhnya dia ya, yang reaktif tadinya nangis-nangis gitu ya tanpa dia bisa kendalikan gitu. Kamu bisa lihat genuine. Kalau misalnya enggak, please cast dia karena dia jadi artis yang sangat hebat. Ya kan, kayaknya kalah gitu ya artis-artis terkenal. Nah jadi dia benar-benar ngerasain ya kayak beratnya, susahnya, pas sedihnya gitu ya, nangisnya. Mungkin kita yang nonton kalau kita berperasaan pasti kita bisa connect sama perasaannya dia gitu saat itu. Dan ketika hilang pun dari tubuhnya, tubuh kita benar-benar beban emosi yang tadinya nyangkut hilang gitu aja. Kamu bisa lihat perubahannya langsung secara signifikan. Dan ini sesuatu yang bisa di-achieve dalam waktu yang sangat-sangat singkat, banyak titik trauma yang bisa kita selesaikan. Jadi beresin trauma itu nggak kayak dulu yang nggak ada teknologinya. Kita benar-benar blank banget, susahnya setengah mati, kayak gelap gitu ya. Kalau sekarang benar-benar udah sangat jelas. Semenjak framework DOA ini saya bikin, ya udah clear banget gimana caranya facilitation untuk supaya benar-benar dari orang berat banget sampai dia benar-benar selesai. Jadi dari darkness into the light. So thank you banget udah nonton episode yang ini. Hopefully kamu bisa subscribe juga, dan thank you banget Cimel buat sharingnya hari ini. Hopefully bisa lebih happy lagi. Amin. Terima kasih. So mungkin buat semuanya sampai ketemu lagi next time. See you again and bye bye. Lihat tisu aku. Cerita sambil gini. Aku tuh udah mikir, aduh aku udah pakai eyeliner gitu. Sampai aku nangis. Ya nangis juga. Iya bener. Udah sampai aku itu loh Ci, udah aku pakai apa tuh? Setting spray tau nggak? Oh takut anti kan? basah. Iya takutnya kalau misalkan basah kan luntur sih hitam-hitam kan nggak lucu ya. Ntar di editnya bagian thumbnailnya itu lagi. Matanya di filter dulu. Tolong editor jangan dimasukin yang ini. Masih direkam? Hah, serius?